Ada aturan main baru nih buat jutaan aparatur sipil negara di Indonesia. Sebenarnya apa sih isinya? Dan yang lebih penting, apa dampaknya buat mereka? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, ini dia nih wujudnya. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021. Dokumen inilah yang jadi pegangan baru. Nah, kita bakal langsung kupas tuntas poin-poin paling penting dari aturan yang bakal nentuin gimana para abdi negara ini harus bersikap ke depannya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua aturan ini intinya cuma satu, soal disiplin PNS. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma soal datang kerja on time, jauh lebih dari itu. Ini soal komitmen penuh buat patuh sama apa yang wajib dilakuin dan ngehindarin apa yang dilarang keras. Oke, jadi apa aja sih yang sekarang jadi kewajiban utama seorang PNS? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Daftar hal-hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan. Yang pertama dan paling fundamental, udah pasti loyalitas penuh ke negara. Dan ini bukan sekedar basa-basi di atas kertas loh, ini tuh fondasinya. Maksudnya gimana? Ya mulai dari setia total sama Pancasila dan UUD 1945 sampai siap ditempatkan dimanapun di seluruh pelosok Indonesia. Benar-benar komitmen penuh. Berikutnya, ini juga penting banget. Integritas profesional. Poin kuncinya gini, PNS itu sekarang nggak cukup cuma kerja jujur aja. Mereka juga dituntut jadi panutan. Harus berani bilang nggak sama segala macam hadiah. Dan yang paling utama, kepentingan negara harus selalu nomor satu, di atas kepentingan pribadi. Standarnya benar-benar tinggi kan? Nah, kalau tadi kita bahas apa yang harus dilakukan, sekarang kita lihat kebalikannya. Apa aja sih hal-hal yang jadi larangan keras buat PNS? Peraturan ini, jelas banget tujuannya buat motong jalur korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Coba lihat deh daftarnya. Nggak boleh jadi perantara alias calo, dilarang keras melakukan pungli, apalagi terima hadiah. Ini benar-benar usaha buat nutup semua celah yang selama ini jadi biang kerok di birokrasi. Nah, ini nih salah satu poin paling panas, apalagi kalau udah dekat-dekat tahun politik. Soal netralitas. Kutipan di layar ini nunjukin banget betapa ketatnya aturan main sekarang. Intinya, PNS itu harus netral, titik. Gak boleh mihak, gak boleh ikut-ikutan kampanye, dan jangan harap bisa pakai fasilitas negara buat urusan politik. Terus gimana dong kalau ada yang nekat melanggar? Nah, enaknya peraturan ini tuh nggak cuma ngasih daftar do's and don'ts aja, ada juga sistem sanksi atau konsekuensi yang udah disusun rapi dan jelas banget. Jadi, sistem hukumannya itu ada 3 tingkatan. Gampang kok ngingetnya. Ringan, sedang, sama berat. Dengan begini, kerangkanya jadi jelas. Setiap jenis pelanggaran udah ada kafling hukumannya sendiri. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Hukuman ringan itu bisa cuma teguran lisan atau tulisan. Nah, kalau udah masuk hukuman sedang, ini mulai berasa nih di kantong. Soalnya tunjangan kinerja bisa dipotong. Dan kalau udah masuk kategori berat, ini bisa sampai turun jabatan, dicopot dari jabatan, atau bahkan yang paling fatal, diberhentikan. Jelas banget kan tingkatannya? Biar lebih kebayang, kita ambil contoh paling gampang deh, bolos kerja. Kalau seorang PNS misalnya, nggak masuk kerja 7-10 hari dalam setahun, itu cuma kena hukuman ringan. Tapi, coba bandingin. Kalau total bolosnya sampai 28 hari atau lebih, hukumannya langsung lompat ke kategori berat. Konsekuensinya, pemberhentian. Jauh banget kan bedanya? Jadi kesimpulannya apa? Logika dibalik semua ini tuh sebenarnya simple. Menciptakan sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Aturannya ada, pelanggarannya apa aja juga jelas, dan konsekuensinya langsung nempel, nggak ada abu-abu lagi. Tapi tentunya ini memunculkan satu pertanyaan besar kan? Punya buku aturan yang super jelas kayak gini, itu emang satu langkah maju. Tapi pertanyaannya, apakah selembar kertas peraturan sanggup buat mengubah budaya kerja yang mungkin udah mengakar puluhan tahun? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.